Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Dwi Rahmawati Rahayu. Saya Anwar Jikri. Halo, saya Ida Hairiyah. Saya Medina Najwa. Dan saya Batul Islamia. Di video kali ini kami akan membahas mengenai upaya mengatasi pencemaran air akibat limbah industri. Selamat menyaksikan. Jadi untuk materi pertamanya kita masuk ke pengertian pencemaran air terlebih dahulu. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat. Adapun pengertian dari limbah industri, jadi limbah industri itu sendiri adalah semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang berasal dari hasil samping suatu proses perindustrian. Limbah industri itu dapat menjadi limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan kehidupan manusia. Selanjutnya kita masuk ke tahap penyebab dari pencemaran air terlebih dahulu. Jadi, pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ulah manusia yang menghasilkan limbah domestik. Limbah industri juga menyebabkan penyebab lain. Industri melepaskan berbagai polutan ke dalam air, termasuk logam berat, racun, minyak, nutrisi, dan padatan. Air limbah memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang juga mengurangi oksigen di dalam air. Konsentrasi oksigen terlarut menunjukkan penentuan tingkat pencemaran air. Kandungan oksigen air dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu chemical oxygen demand secara kimiawi dan biochemical oxygen demand secara biologis. Semakin tinggi nilai tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat pencemarannya. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi mengenai akibat dari pencemaran air itu sendiri. Apabila air di lingkungan masyarakat tercemar, maka dapat menyebabkan kekurangan sumber daya air, menjadi sumber penyakit, dan lingkungan beserta keanekaragaman hayatinya akan menjadi tidak seimbang. Limbah yang terus meningkat mencemari air dan masyarakat sulit mendapatkan air bersih karena air yang tercemar mengalir ke tanah. Air tanah merupakan sumber air sumur di rumah penduduk dan apabila masyarakat mengkonsumsi air tersebut dapat menimbulkan penyakit. Air yang tercemar tidak hanya masuk ke dalam tanah, tetapi juga mengalir ke sungai, bahkan ke laut, sehingga menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Next, saya akan menjelaskan mengenai upaya mengatasi pencemaran air akibat limbah industri. Penanggulangan air dapat dilaksanakan berdasarkan deteksi dan pemahaman yang baik terhadap perilaku manusia. Limbah industri sebelum dibuang ke tempat pembuangan atau dialirkan ke sungai sehendaknya dikumpulkan di suatu tempat yang disediakan, kemudian diolah. Apabila terpaksa harus dibuang ke sungai supaya tidak terjadi pencemaran air, pembuatan sanitasi yang benar dan bersih agar sumber-sumber air bersih lainnya tidak tercemar dan akan lebih baik lagi jika limbah yang telah diolah dapat dipergunakan kembali untuk kepentingan industri lainnya. Next, saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan air buangan. Yang pertama, ada tahap pre-treatment, yaitu melibatkan proses fisik yang bertujuan untuk menghilangkan padatan suspensi dan minyak dalam aliran air limbah. Yang kedua, yaitu tahap primary treatment. Pengolahan tahap pertama ini masih memiliki tujuan yang sama dengan pengolahan awal. Letak perbedaannya ialah pada proses yang berlangsung. Yang ketiga, ada secondary treatment. Tujuannya untuk menghilangkan zat-zat terlarut dalam air yang tidak dapat dihilangkan dengan proses fisik biasa. Selanjutnya, tertiary treatment. Di tahap ini terdapat 5 proses, yaitu pengendapan, adsorpsi, elektrodialisis, osmosis, dan klorinase. Next, sludge treatment. Lumpur yang terbentuk sebagai hasil keempat tahap pengolahan sebelumnya kemudian diolah kembali melalui proses digestion or wet combustion, pressure filtration, and vacuum filtration. Undang-undang terkait pengelolaan sumber daya air berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling banyak 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah akan dikenakan pada setiap orang yang melakukan pengelola limbah B3 tanpa izin.
Sedangkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengolahan LB3 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Adapun perbuatan masuk limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Undang-Undang Daerah terkait pengelolaan sumber daya air, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelola air limbah domestik Pasal 13. 1. Setiap orang atau badan yang karena kondisi dan pertimbangan tidak tertentu dapat memanfaatkan jaringan air limbah domestik terpusat diwajibkan membuat instalasi pengelola air limbah setempat berupa septic tank komunal atau IPAL komunal. 2. Apabila ketentuan sebagian dimaksud pada syarat 1 tidak dapat dilaksanakan, diwajibkan membuat septic tank individual berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. 3. Pada wilayah yang dekat dengan badan air, masyarakat diwajibkan menggunakan IPAL komunal. Pasal 14. Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah setempat menjadi tanggung jawab penggunanya. 5. Dalam kondisi tertentu, pemerintah daerah membangun instalasi pengelola air limbah jaringannya. 6. Dalam radius tertentu, masyarakat wajib menyalurkan air limbah domestiknya ke dalam instalasi pengelola air limbah yang dibangun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kapasitasnya. 7. Masyarakat wajib melaporkan kepada yang berwenang apabila akan membangun atau menyambung instalasi pengelolaan air limbah tersebut. Sekian video dari kelompok kami. Salah hilapnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini.